Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer atau networking. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Berikut ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer atau networking. Yang kedua, sejarah jaringan komputer. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat, manfaat, kemudian tujuan jaringan komputer, dan yang terakhir, dampak negatif dari jaringan komputer atau networking. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer atau networking. Jaringan komputer atau networking adalah sekelompok komputer yang terhubung serta bisa saling berbagi sumber daya dan data. Pada definisi sederhananya, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lainnya, sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran, seperti printer atau modem. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer yang lain, dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Yang kedua yaitu ada sejarah jaringan komputer atau networking. Pada tahun 1950-an, sejarah jaringan komputer mulai memasuki era pengembangan. 10 tahun setelah proyek jaringan komputer dimulai, sistem jaringan komputer jadi semakin lebih baik. Perkembangan jaringan komputer ditandai dengan berkembangnya superkomputer. Di zaman ini, sebuah superkomputer dituntut untuk melayani dan menjalankan program dari beberapa terminal. Hal inilah yang melatar belakangi diciptakannya sebuah sistem yang dikenal dengan TSS atau Time Sharing System. TSS adalah sebuah konsep distribusi proses berdasarkan waktu. Sistem TSS inilah yang akan melatar belakangi hadirnya network atau jaringan yang kita kenal saat ini. Sistem ini memungkinkan salah satu komputer bertindak sebagai server atau host yang bisa diakses melalui terminal workstation atau klien yang tersedia dalam waktu bersamaan. Setelah proses TSS ini mulai berkembang, tepatnya pada 1970-an, sistem jaringan komputer yang baru mulai dikembangkan. Pengembangan sistem jaringan komputer yang baru mulai dilakukan dengan melahirkan proses distribusi atau yang biasa disebut distribution processing. Latar belakang dari proses ini adalah karena beban pekerjaan yang ditanggung sebuah komputer semakin banyak. Sementara itu, di sisi lain komponen dan harga komputer yang sangat mahal. Oleh karena itu, suatu data yang ada di dalam host atau server dibagi-bagi secara paralel dengan host lainnya. Dengan proses ini, sebuah host atau server dapat mengelola data dan melayani banyak terminal dengan optimal. Pada tahun 1972-an, sistem serta jaringan komputer dikembangkan oleh Roy Tomlinson, Vinton Cerf, dan Bob Kahn. Roy Tomlinson berhasil mengembangkan sistem surat elektronik atau email. Setelah email mulai banyak diminati dan berkembang pesat, ia kemudian membangun jaringan bernama ARPANET. Email adalah cara paling cerdas untuk bertukar informasi dengan cepat melalui jaringan komputer yang berada di bawah ARPANET. Semua komputer yang terhubung harus mendaftarkan diri ke ARPANET supaya dapat berkirim surat elektronik. Setelah email mulai merebak luas, dua ahli komputer yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn
membuat gagasan untuk menciptakan jaringan komputer yang sangat luas dan dapat digunakan di seluruh dunia. Gagasan tersebutlah yang kemudian melahirkan terciptanya International Network, atau yang biasa kita sebut dengan internet. Sampai sekarang, internet telah berkembang dan menghubungkan setiap orang di berbagai belahan dunia. Jaringan komputer yang semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya merupakan cikal bakal lahirnya suatu protokol resmi internet yang bernama TCP, yaitu singkatan dari Transmission Control Protocol, atau juga dikenal dengan istilah IP, yaitu singkatan dari Internet Protocol. Protokol tersebut memungkinkan beberapa komputer bisa saling terhubung ke dalam suatu jaringan internasional yang menghubungkan banyak user di seluruh dunia. Pada tahun 1984, kemudian diperkenalkan sistem domain. Sistem ini dapat menyeragamkan alamat-alamat yang berada di jaringan yang sama. Domain kemudian disebut sebagai DNS, yaitu singkatan dari Domain Name System. Di dalam satu DNS, terdapat beberapa alamat berbeda yang bisa dikunjungi oleh banyak orang jika terhubung ke jaringan internet. Setelah itu, pada tahun 1988, Jaco Oigeren mengembangkan sistem chatting berbasis jaringan komputer yang dapat dipergunakan secara luas menggunakan internet. Sistem bernama IRC atau Internet Relay Chat tersebut memungkinkan setiap user dapat melakukan chatting dengan user lain melalui jaringan internet. Pada tahun 1990-an, tim Berners-Lee mengembangkan dan merancang program penyunting yang dapat melihat isi dari internet yang kini dikenal dengan nama World Wide Web, atau yang biasa kita sebut dengan WWW. Pengembangan WWW membuat antar komputer dapat melakukan penjelajahan dan memberikan akses bagi sesama komputer untuk membentuk suatu jaringan. Di tahun 1992, pengguna jaringan komputer dapat terhubung dengan lebih dari 1 juta komputer. Saat WWW berkembang, user sudah bisa berbelanja online melalui situs e-commerce. Selain itu, Yahoo mulai berdiri sebagai situs pencarian ternama di dunia. Selain situs pencarian, juga mulai muncul penggunaan Netscape Navigator yang dikenal sebagai browser. Browser adalah alat yang digunakan untuk mengakses beberapa situs atau alamat www yang telah terdaftar di jaringan internet. Yang ketiga yaitu jenis-jenis jaringan komputer atau networking. Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan. Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Berikut ini terdapat berbagai jenis jaringan komputer yang umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu LAN. LAN atau Local Area Network adalah salah satu tipe jaringan yang umum dijumpai. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Jaringan ini paling sering diterapkan di beberapa lokasi seperti kantor, sekolah, kafe, rumah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada PAN. Hampir sama seperti LAN, jaringan PAN atau Personal Area Network ini kerap kali orang digunakan di sebuah perkantoran atau rumah pribadi karena pihak yang bisa mengakses terbatas. Misalnya khusus untuk para karyawan di dalam kantor saja atau khusus untuk anggota keluarga yang ada di rumah saja. Hal ini membuat penggunaannya hanya untuk aktivitas standar saja. Yang ketiga yaitu ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Misalnya ketika tinggal di kota Jakarta atau Surabaya, MAN bisa menghubungkan
semua komputer dalam satu jaringan sehingga semuanya saling berhubungan dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data dan lainnya. Yang keempat yaitu ada CAN atau Campus Area Network. Jenis jaringan komputer CAN ini lebih diperuntukkan khusus kebutuhan akademis di universitas dalam rangka menunjang proses belajar para mahasiswanya, seperti pemberitahuan kelas di setiap mata kuliah, praktek di laboratorium, hingga pengaksesan email untuk mendistribusikan informasi kepada aktivitas akademik. Yang kelima yaitu ada VPN atau Virtual Private Network. VPN ini adalah salah satu dari jenis-jenis jaringan komputer yang digunakan ketika seseorang ingin mengakses sebuah situs memakai jaringan pribadi. Contoh, sebuah perusahaan memiliki 2 kantor, misalnya satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Yang keenam yaitu ada WAN atau Wide Area Network. Jenis jaringan komputer WAN bisa menghubungkan perangkat komputasi dengan jangkauan mencakup daerah geografis yang luas. Tentunya hal tersebut sangat membantu banyak orang, khususnya para pebisnis dalam mempertahankan koneksi jaringan berbasis digital tanpa adanya hambatan jarak. Yang ketujuh yaitu ada EPN atau Enterprise Private Network. EPN sebenarnya sama dengan jaringan lainnya, yaitu menghubungkan berbagai perangkat, komputer atau data dari satu komputer dan perangkat ke perangkat lainnya. Namun perbedaan EPN dengan jaringan komputer lainnya ada pada faktor keamanannya. Menggunakan EPN akan lebih aman dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menyimpan berbagai data rahasia. Yang kedelapan yaitu ada SAN atau Storage Area Network. SAN adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer dengan sejumlah media penyimpanan atau storage berkemampuan tinggi dalam sebuah server. Sebuah perangkat bisa mengakses jaringan SAN ini, begitu juga mengambil data yang ada di dalamnya jika mereka terhubung dengan server yang menjadi jembatan untuk media penyimpanan tersebut. Yang kesembilan yaitu ada POLAN atau Passive Optical Local Area Network. Jaringan POLAN dipakai sebagai alternatif dari LAN. Namun, alih-alih menggunakan kabel biasa, POLAN memanfaatkan kabel fiber optik untuk melancarkan proses transmisi antar perangkat. Kabel fiber optik sendiri dikenal memiliki performa yang cukup cepat untuk mentransmisikan data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Jaringan POLAN biasanya dipakai untuk menyambungkan fiber optik ke perangkat router, sehingga nantinya internet bisa disalurkan ke genset di sekitarnya melalui jaringan WLAN. Yang ke-10 yaitu ada VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokal fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi lebih fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation. Yang terakhir yaitu ada Internet atau Interconnected Network. Internet adalah salah satu jenis jaringan komputer yang merupakan wadah komunikasi secara global dan menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Internet memudahkan para pengguna dari seluruh dunia dalam mendistribusikan informasi dengan mengandalkan frekuensi dan transmisi sinyal. Selanjutnya yaitu manfaat jaringan komputer. Berikut ini adalah manfaat jaringan komputer, antara lain yang pertama yaitu komunikasi menjadi semakin lebih mudah dilakukan karena satu komputer akan terhubung dengan komputer lainnya. Proses komunikasi ini bisa dilakukan dalam maupun luar negeri melalui pesan gambar, teks, audio, dan video. Yang kedua yaitu proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan efisien.
Proses pengiriman data yang dilakukan melalui jaringan komputer dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, baik itu melalui internet maupun melalui perangkat keras. Yang ketiga yaitu bisa mengakses data yang sudah dikirim. Setiap orang bisa mengakses data yang sudah dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya. Namun hanya bisa diakses setelah pengirim mengizinkan akses atau penerima memiliki akses ke data tersebut. Yang keempat yaitu tidak perlu lagi mengirim data menggunakan pos. Dengan adanya jaringan komputer, maka sebuah perusahaan atau individu tidak perlu mengirim data misalnya menggunakan pos. Data cukup dikirimkan dari satu komputer ke komputer lainnya tanpa mengeluarkan biaya. Yang terakhir, data-data nanti tetap bisa terjaga keamanannya. Sebab data yang dikirimkan hanya bisa dibuka oleh orang yang memang memiliki akses, atau jika pengirim data sudah memberikan izin akses data tersebut. Selanjutnya, tujuan jaringan komputer atau networking. Jaringan komputer memiliki berbagai manfaat penting dibuat dengan berbagai tujuan dalam pengoperasian komputer dan proses pengiriman data. Berikut ini adalah tujuan dari jaringan komputer antara lain. Yang pertama yaitu untuk berbagi sumber daya atau sharing resource. Sharing resource dapat digunakan oleh siapapun dalam lingkup jaringan komputer tersebut. Misalnya saja penggunaan satu printer secara bersama-sama menggunakan beberapa perangkat yang berbeda. Yang kedua yaitu sebagai media komunikasi dan berbagi data. Dengan adanya jaringan komputer akan mempermudah komunikasi yang berlangsung antara pemakai komputer yang sudah masuk jaringan komputer tersebut dan akan memudahkan pengguna jaringan untuk berbagi data, baik itu teks, gambar, audio, maupun video. Yang ketiga yaitu untuk integrasi data yang ada. Agar proses pengolahan data bisa dilakukan di lebih dari satu komputer, tidak hanya pada satu komputer saja. Yang kelima yaitu untuk efisiensi. Salah satunya dalam pengiriman data. Jaringan komputer akan membantu untuk menghemat waktu, biaya, tenaga dalam pengiriman data dari satu komputer ke komputer lainnya, atau dari pengirim ke penerima. Yang keenam yaitu pembaruan data menjadi lebih up-to-date. Dengan adanya jaringan komputer, pembaruan data bisa dilakukan oleh setiap orang yang memiliki informasi baru. Hasilnya, data akan selalu diperbarui atau ter-up-to-date. Yang terakhir yaitu untuk membuat pengiriman data menjadi lebih tepat sasaran. Ini artinya pengiriman data menggunakan jaringan komputer lebih minim kesalahan dan tepat sasaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu dampak negatif jaringan komputer atau networking. Selain tadi memiliki manfaat dan tujuan yang baik, jaringan komputer juga memiliki dampak negatif yang akan saya jabarkan berikut ini. Yang pertama yaitu memerlukan banyak biaya. Untuk bisa menggunakan jaringan dengan baik, maka dibutuhkan biaya yang sangat banyak untuk mempersiapkan networknya, seperti software, hardware, serta investasi perencanaan network lainnya. Biaya manajemen dan maintenance juga perlu diperhatikan oleh tim IT profesional agar bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang kedua yaitu menyebabkan kita terasing dari lingkungan sekitarnya. Karena semua serba online, tidak perlu lagi keluar rumah sehingga kita tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan rekan bisnis, petugas bank, petugas pajak, dan lain-lain. Orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita tentu saja tidak akan mengenal kita bila tidak pernah melakukan interaksi dengan orang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu internet dapat menyebabkan kaburnya citra manusia. Karena identitas seorang penyebar informasi palsu secara berantai melalui email di internet akan sulit diketahui dan dilacak. Yang keempat yaitu penipuan juga akan mudah dilakukan. Misalnya dalam forum diskusi, peserta dapat memalsukan identitasnya atau saat melakukan chatting. Kita juga dapat berpura-pura menjadi orang lain tanpa diketahui oleh teman chatting. Yang kelima yaitu terjadi aktivitas sharing yang tidak diinginkan.
karena adanya lalu lintas yang tidak bisa terkontrol dengan baik. Yang terakhir yaitu adanya ancaman dari keamanan jaringan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Semoga penjelasan saya tadi bisa tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.